Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pengajian kitab Qama'ut Tughyan ala syarhi Manzumati Syu'abil Iman. Sebelum baca kitab, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah untuk para pengarang dan pensyarah, yaitu Sayyid Nuruddin Al-Hiji, Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Kushmi Al-Syafi'i, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, dan guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah ampuni dosa mereka dan semoga Allah berikan keberkahan ilmu mereka kepada kita. Tirtaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والبعث والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تحشر. والبعث dan percaya kepada hari kebangkitan. Wal qadaril jalili dan qadar yang agung yang besar. Wa jam'ina dan akan dikumpulkannya kita di mahsyarin di padang mahsyar. Fihi padanya mahsyar al-khalaiqu ada para makhluk tahsyamu yang merasa malu. Qala an-nazimu qala syarih rahimahullahu ta'ala dzakara an-nazimu fi hadzal baiti thalatha syu'abin. Menyebutkan oleh penazim yaitu Syekh Zainuddin pada bait ini akan 3 cabang iman. Faqala ala nasqi ma taqaddama, maka beliau mengatakan atas susunan yang telah terdahulu. Wa syu'abatus salisatu al-imanu bi anna Allah yab'atsul mauta sawa'un kanu maqburina aw gharqin aw ghairu dzalika. Cabang iman yang ke-6 yaitu mempercayai bahwasanya Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati, sama saja mereka mati, baik mereka mati di kubur atau mereka mati tenggelam atau selain demikian itu. Jadi setelah seseorang yang telah mati dikuburkan atau tenggelam atau dibakar pun, nanti Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati tersebut untuk dihidupkan kembali lalu digiring ke padang mahsyar. Wal mab'utsu huwa 'ainu hadzal badani la mithluhu ijma'an. Dan yang dibangkitkan itu zat badan kita. Zat badan ini bukan selainnya, bukan seumpamanya. Ijma'an halnya secara kesepakatan ulama. Yang dibangkitkan nanti setelah kita dimatikan lalu ditiupkan sangkakala yang kedua, tiupan yang pertama mati semua makhluk, tiupan kedua dibangkitkan kembali untuk semua yang ada di kubur, yang mati secara dikubur ataupun selain dikubur, itu dibangkitkan kembali untuk di mahsyar, untuk digiring ke mahsyar dan dihisab. Itu badan kita utuh.
Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala rabbi latub'atsunna. Allah berfirman, orang-orang kafir meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Muhammad, bala, ya, demi Tuhanku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya setelah mati tidak ada lagi kebangkitan, tetapi Allah membantahnya dengan berfirman, katakanlah wahai Muhammad, akan dibangkitkan semua makhluk, baik yang beriman maupun kafir. Nanti setelah tiupan sangkakala kedua akan dibangkitkan kembali. Kita harus meyakini bahwasanya ada hari kebangkitan, adanya kebangkitan setelah kematian. وَالشُّعْبَةُ السَّابِعَةُ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ بأن تعتقد أن الله تعالى أوجد الأشياء على طبق ما سبق به علمه تعالى، فجميع أفعال الخلق بتقدير الله تعالى، فينبغي للإنسان أن يرضى بكل ما يجري به القضاء. Cabang iman yang ketujuh, mempercayai kepada qadar Allah, qada dan qadar Allah. Kita harus mempercayai ketentuan-ketentuan Allah dengan bahwa kamu meyakini, dengan cara bahwa kamu meyakini bahwasanya Allah Ta'ala mengadakan semua perkara atas sesuai apa yang telah Allah ketahui, apa yang telah terdahulu oleh ilmu Allah. Allah menciptakan sesuatu sudah Allah atur semuanya, makhluk pun Allah atur semuanya, rezekinya dan semua kehidupannya. Kita harus percaya dengan hal itu. Fajami'u, maka semua af'alul khalqi, perbuatan-perbuatan makhluk, bitaqdirillah Ta'ala, itu dengan kuasa Allah Ta'ala. Kita harus meyakini bahwasanya makhluk sebagai makhluk kita, perbuatan kita itu sudah takdir Allah Ta'ala, sudah ketentuan Allah Ta'ala, dan kita hanya diberikan, perintahkan untuk ikhtiar, untuk berusaha menggapai sesuatu yang baik. Bagi maka mesti dan insani, maka patut, maka layak, maka patut, maka mestinya bagi manusia, dia ridho, ayardo, dia ridho. Setiap manusia harus ridho bikul lima, jadi dengan semua apa yang berlaku, dengan semua apa yang berlaku bihil qada'u, dengannya oleh qada. Kita harus ridhoi, tidak boleh mencaci sesuatu yang sudah terjadi, tidak boleh mengeluh sampai membawa kepada kufur nikmat atau membawa kepada mencaci Allah. Itu tidak boleh. Maka seharusnya bagi manusia kita harus rela, harus ridho dengan apa yang telah terjadi. Wa yuhka 'an Syekh Afifuddin Az-Zahidi annahu kana bi Misra, dan diceritakan dari Syekh Afifuddin Az-Zahid, orang yang zahid, orang yang zuhud, bahwasanya beliau di Mesir. Fabalaghahu ma waqa'a bi Baghdad min qatl al-kuffar lil muslimina hatta kharabat Baghdad 3 sinina wa 10 sanatin bi ghairi khalifatin. Maka telah sampai berita bahwasanya telah terjadi di Baghdad orang-orang kafir membunuh orang-orang muslim, sehingga kosong kota Baghdad itu selama 3,5 tahun tanpa khalifah, tanpa pemimpin. Wa min ta'liqil kuffari al-masahif fi a'naqil killabi wa ilqa'ihim kutubal a'immati fid dajlati hatta sarat kal jasri tamurrul khairu 'alaiha. Dan dari karena ada suatu kejadian yang mana orang-orang kafir menggantungkan mushaf-mushaf Al-Quran di leher anjing-anjing, dan orang-orang kafir itu melemparkan kitab-kitab para imam di sungai, sehingga sungai itu
sehingga kitab tersebut menjadi seperti jembatan yang mana dilewati oleh kuda di atas sungai tersebut. Fa'ankara dzalika, maka Syekh Afifuddin Az-Zahid mengingkari kejadian demikian itu. Faqala, dan beliau berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa hadza, bagaimana ini terjadi? Wa fihimul atfal, dan pada mereka di Baghdad itu ada anak-anak kecil. Wa man la dzamba lahu, dan ada orang yang tidak mempunyai dosa baginya, bagi orang tersebut. Fara'a bil manami rajulan wa fi yadihi kitabun, maka Syekh Afifuddin itu bermimpi di dalam tidurnya melihat seorang lelaki, dan pada seorang laki-laki tersebut ada satu kitab. Fa'akhadahu, maka dia mengambilnya. Fa'idzan fihi hadzani baitani min bahril mutaqaribi. Setelah Syekh Afifuddin mengambil kitab tersebut dari lelaki tersebut, lalu tiba-tiba di tangannya itu, di dalam kitabnya tersebut ada dua bait dari bahar mutaqarib. Da'il i'tirada famal amru laka walal hukma fi harfatil falaki wala tas'alillaha an fi'lihi faman khawda lujjata bahrin halaka. Da'il i'tirada, tinggalkanlah membantah. Famal amru laka, maka tidak ada urusan untukmu. Walal hukma, dan tidak ada hukum fi harfatil falaki, pada pergerakan benda-benda langit. Wala tas'alillah, dan janganlah kamu bertanya kepada Allah an fi'lihi, tentang perbuatan Allah. Faman khawda, maka setiap orang yang menyelam lujjata bahrin, ke ombak lautan, halaka, maka dia akan hancur. Diceritakan di sini bahwasanya Syekh Afifuddin yang seorang yang zuhud, ketika ada di Mesir, beliau ada di Mesir tinggalnya, lalu mendengar berita, tersampaikan berita di Baghdad ada orang-orang kafir yang banyak membunuh orang-orang Muslim selama 3,5 tahun, hingga tidak ada khalifah, tidak ada yang memimpin di Baghdad tersebut karena saking dikuasainya oleh orang-orang kafir. Dan karena orang-orang kafir beritanya mengkalungkan mushaf-mushaf di leher-leher anjing, lalu dilemparkan, mereka melemparkan kitab-kitab para imam di sungainya, sehingga kitab-kitab tersebut seperti jembatan yang mana di situ dilewati oleh kuda. Lalu hal tersebut, kejadian tersebut diingkari, tidak percaya Syekh Afifuddin, kok bisa sampai begitu. Lalu beliau berkata, wahai Tuhanku, bagaimana hal tersebut bisa terjadi, padahal di Baghdad tersebut ada anak-anak kecil dan ada orang yang tidak berdosa. Lalu setelah ngomong begitu, pas malamnya beliau tidur, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang ada membawa kitab di tangannya. Lalu diambil kitab tersebut, dan di dalam kitab tersebut ada bacaan dua bait dari bahar mutaqarib. Kata maksud dari bait ini, janganlah kamu menentang suatu yang sudah ditentukan oleh Allah, jangan menanyakan perbuatan Allah, jangan mengeluh hal tersebut bisa terjadi gitu. Kenapa? Karena hal tersebut sudah kehendak Allah dan sudah takdir Allah, harus diridhoi, harus direlakan. Asy'abatul tsaminatu al-iman bi anna al-khalaiqa yusaquna jami'an ba'da al-ba'thi an-nusyuri ila ardil mahsyari. Cabang iman yang ke-8 itu mempercayai bahwasanya makhluk semuanya akan digiring setelah dibangkitkan dari kubur, atau setelah dibangkitkan dari kematian, akan digiring dan digiring ke bumi namanya mahsyar. Selanjutnya wallahu a'lam bishawab, di pertemuan yang selanjutnya. Semoga tadi dua cabang iman, yaitu mempercayai adanya kebangkitan dan mempercayai dengan qadar, semoga dapat dipahami dan diamalkan.
Lebih kurangnya mohon maaf dan diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.